Kehancuran Amerika Serikat akibat kebakaran hutan hebat disorot berbagai pemimpin dunia. Mereka memberikan tanggapan dan respon yang berbeda atas kebakaran hutan yang melanda California. Salah satunya adalah Israel yang justru ogah dan malah menyebut bencana ini sebagai karma yang harus diterima Amerika. Sebaliknya Vladimir Putin malah memberikan bantuan dengan berbagai syarat. Cetak Gol coba merangkum kehancuran Amerika Serikat yang disorot para pemimpin dunia sebagai berikut. Kerugian finansial yang melumpuhkan ekonomi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat dibikin pusing 7 keliling akibat kebakaran yang melanda Los Angeles. Pasalnya perekonomian negeri adidaya ini lumpuh total dan harus merugi ribuan triliun. Bahkan Joe Biden mengakui butuh waktu lama untuk bisa memulihkan Los Angeles. Gak heran salah satu kota dengan perekonomian terbaik dunia itu benar-benar alami krisis besar. Bahkan media Reuters menyebut bencana ini sebagai yang terbesar dalam sejarah Amerika. Gak cuma itu, Reuters memprediksi bencana ini bakal berdampak ke situasi ekonomi nasional. Menanggapi hal tersebut, seorang pakar ekonomi bernama Abel Reinhart turut buka suara. Kebakaran hutan LA akan menjadi bencana iklim terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Ini disebabkan besarnya kebakaran dan tingginya nilai properti perumahan yang mereka musnahkan, ucap Reinhart. Prediksi media Reuters pun benar-benar menjadi kenyataan. Pasalnya kebakaran besar ini mengakibatkan kerugian Amerika Serikat yang terus bertambah hingga mencapai 3.000 triliun rupiah. Angka tersebut berpotensi akan terus naik mengingat banyaknya kobaran api yang belum sepenuhnya padam. Total kerugian ini bahkan hampir setengah APBN milik Indonesia. Pemerintah di bawah rezim Prabowo Subianto dikabarkan mengeluarkan APBN sebesar 3.631 triliun rupiah. Selain itu, kebakaran ini juga mengancam sejumlah industri besar Amerika. Perusahaan besar seperti Capital Group dan TCW Group yang berpusat di Los Angeles dipastikan merugi. Menurut kabar, kerugian ini bahkan bisa mencapai 65 kuadriliun rupiah. Australia kecam Amerika Serikat terbakar karena merusak alam. Kebakaran yang terjadi di Los Angeles membuat Amerika mengalami kemunduran. Selain kerugian ekonomi, negeri Paman Sam juga dikecam oleh banyak negara di penjuru dunia. Negara-negara tersebut mengkritik Amerika akibat kebakaran hutan yang semakin meluas. Salah satu cibiran keras hadir dari Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese. Politisi berusia 61 tahun itu mengkritik pemerintah Amerika yang telah merusak alam. Menurutnya, Amerika mengeksploitasi lahan pertambangan dan energi yang berdampak buruk. Mereka mulai jauh lebih awal dan kemudian bertambah parah. Apa yang kita lihat di sini adalah peristiwa yang tidak sesuai musim dan itu adalah sesuatu yang perlu kita waspadai, tegas Albanese. Namun Amerika terus melakukan penyelidikan atas penyebab kebakaran yang terjadi. Bahkan pihak pemerintah sampai melibatkan FBI khusus menangani bahan peledak. Dugaan dan teori asumsi seputar penyebab kebakaran ini mulai bermunculan. Berdasarkan data yang ada, terdapat 3 faktor utama pemicu kebakaran tersebut. Menurut laporan BBC, kelalaian infrastruktur listrik milik perusahaan SCE jadi biang keroknya. SCE dikabarkan tengah menghadapi tuntutan hukum terkait dugaan kelalaian tersebut. Sementara itu, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan keterlibatan infrastruktur mereka dalam tragedi ini. CNN melaporkan sekitar 95% kebakaran dipicu aktivitas manusia. Salah satunya adalah dengan sengaja melakukan pembakaran lahan hingga pesta kembang api. Kasus serupa pernah terjadi di PG&E di tahun 2018 lalu. Kembang api tersebut dilaporkan telah memicu kebakaran di jalur pegunungan Los Angeles Barat. Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi terkait asumsi yang dibuat oleh media CNN tersebut. Rusia mau bantu Amerika Serikat dengan satu syarat. Rusia secara mengejutkan ingin menawarkan bala bantuan untuk Amerika Serikat. Padahal negara beruang merah ini dikenal sebagai musuh abadi negeri Paman Sam sejak dahulu kala. Namun Rusia ternyata masih punya rasa belas kasihan terhadap Amerika Serikat yang ditimpa musibah dahsyat. Sang Presiden Vladimir Putin langsung meminta jajarannya mengirimkan bantuan. Putin pun disebut bersedia menampung warga Amerika Serikat yang menjadi korban kebakaran dahsyat. Paman Putin bahkan membuka provinsi Kherson untuk dijadikan tempat pengungsian sementara. Wilayah kami siap menyambut setiap warga negara Amerika yang kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka, ungkap Vladimir Saldo selaku gubernur Kherson yang mendapat perintah dari Putin. Warga negeri Paman Sam pun girang bukan main dan langsung mengucapkan terima kasih. Namun ternyata bantuan ini nggak diberikan secara cuma-cuma dan harus bersyarat.
Pemerintah Rusia rupanya meminta Amerika Serikat untuk berhenti memasok senjata ke Ukraina. Selain itu, negara adidaya ini juga dilarang mendukung Ukraina di bawah rezim Volodymyr Zelensky. Ini hanya berlaku bagi mereka yang tidak mendanai tentara Ukraina atau mendukung rezim Kiev, ucap Gubernur Kherson dengan senyum penuh arti. Dapatkan Aerostreet Maxima putih abu-abu dengan harga miring. Cek linknya di bawah ini. Ukraina balas budi baik Amerika Serikat. Musibah besar di Los Angeles juga membuat Joe Biden bingung bukan kepalang. Pasalnya, negeri Paman Sam kesusahan membedakan bantuan yang tulus dan bantuan yang punya maksud. Joe Biden pun dilema menerima bantuan dari Ukraina. Apalagi Volodymyr Zelensky selaku presiden siap menerjunkan personel khusus untuk memadamkan api. Situasi sangatlah sulit dan Ukraina dapat membantu Amerika menyelamatkan nyawa warganya. Kami sudah menyiapkan 150 personil elit pemadam kebakaran, ucap Zelensky. Langkah bantuan Ukraina ini dinilai sebagai bentuk balas budi kecil-kecilan. Pasalnya selama ini Amerika Serikat sangat jor-joran membantu negara berjuluk ranjang roti Eropa ini. Alhasil rakyat negeri Paman Sam ini nggak terima dengan bantuan Ukraina. Pasalnya mereka khawatir kalau pemerintah bakal memberi bantuan militer lagi kepada rezim Volodymyr Zelensky. Warga negara Amerika ogah kalau uang pajak mereka kembali digunakan untuk perang. Publik Paman Sam yang marah berbondong-bondong mencibir pemerintah. Pemerintah dinilai nggak memperdulikan rakyatnya di saat situasi sedang mencekam. Maaf California, tapi semua uang kami sudah dikirim ke Israel dan Ukraina. Bunyi sindiran salah satu netizen yang mewakili perasaan warga negeri Paman Sam. Israel ogah bantu Amerika Serikat. Sindiran warga Amerika Serikat ternyata punya alasan yang kuat. Pasalnya gelontoran bantuan untuk negara lain dinilai hanya bakal berujung sia-sia. Alasannya saat Amerika Serikat membutuhkan bantuan, negara yang dianggap sahabat malah bersikap sangat cuek. Kisah pertolongan bertepuk sebelah tangan ini baru saja dirasakan saat Israel ogah membantu. Kelompok aktivis Israel malah menyebut musibah Amerika sebagai karma yang harus diterima. Ketika pajak Amerika Serikat digunakan untuk membakar orang hidup-hidup di Gaza, kami tidak akan terkejut ketika api itu kembali menyala di Los Angeles, ujar kelompok aktivis Yahudi tersebut. Israel pun menegaskan benar-benar gak mau membantu Amerika Serikat. Negara yang dipimpin Benyamin Netanyahu ini beralasan ingin fokus mengurus masalah di dalam negeri. Rupanya Israel baru saja menyepakati gencatan senjata dengan Palestina. Selain itu, negara Zionis ini juga cemas karena kebakaran hutan juga berpotensi terjadi di kawasan mereka. Prediksi ini dikemukakan oleh media milik pemerintah, yakni The Times of Israel. Negara kita nggak akan siap untuk melawan kebakaran hutan seperti di Los Angeles. Tulis The Times. Tulis The Times. Alhasil pemerintah Israel sudah ambil ancang-ancang dengan merekrut ribuan petugas pemadam kebakaran baru. Kami sekarang sedang dalam proses merekrut petugas pemadam kebakaran. Tetapi ini belum cukup. Kami masih butuh lebih banyak lagi. Tutup media tersebut. Axe Anti-Perspire Black 135 mili menjaga kesegaran ketiakmu hingga 48 jam. Dapatkan diskon 38% dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Amerika Serikat yang disorot para pemimpin dunia. Bagaimana pendapatmu? Apakah negeri Paman Sam bisa segera bangkit? Atau justru semakin terpuruk? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.